Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini, hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022. Kembali saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi curhatan dari aktivitas yang sudah saya kerjakan seharian ini. Dari pagi sampai malam ini saya membuat audio ini jam 22:10, masih jam 10 malam. Belum terlalu malam bagi saya karena biasanya saya tidur itu jam 11, jam 12 gitu ya. Harus ada pekerjaan yang saya kerjakan. Saya juga masih menulis di blog saya, jadi Anda juga bisa membaca tulisan-tulisan saya di blog saya di firmanpratama.wordpress.com. Ya, Anda bisa buka www.firmanpratama.wordpress.com. Anda bisa membaca banyak tulisan saya di situ yang siapa tahu membuka wawasan Anda, membuka inspirasi Anda tentang kehidupan, tentang pikiran, tentang bagaimana merespon sesuatu, bagaimana bersikap terhadap sesuatu hal yang terjadi di hidup kita. Hari ini tadi pagi sebelum saya memulai kelas MC online, saya ada rapat fakultas gitu ya di kampus. Ada rapat tentang pengisian sertifikasi dosen. Ya udah saya ikuti saja gitu ya sampai jam setengah 10. Jadi rapatnya mulainya jam setengah 8 sampai jam 9, setengah 10 saya lanjut memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Malaysia. Ibu ini bukan orang Indonesia tapi memang orang Malaysia yang belajar AMC. Dia kenal AMC dari temannya kata dia gitu ya, juga orang Malaysia. Dulu sempat ada masalah dengan suaminya, kemudian setelah belajar, setelah menerapkan, sekarang suaminya berubah 180 derajat ya, berubah total katanya. Si ibu ini lalu cerita ke temannya bahwa belajar ke Cahaya Kehidupan, belajar ke Firman katanya, belajar ke Pak Firman Pratama. Nah, ibu ini juga tadi belajar dan ternyata kasusnya sama gitu ya. Kasusnya adalah masalah rumah tangga. Masalah di mana suaminya tergoda atau menjadi suka dengan perempuan lain. Suaminya jadi sebetulnya sih tetap baik sama si ibu ini, tapi kata dia merasa cemburu ketika suaminya selingkuh tapi tidak ngomong. Terus saya tanya, emang kalau ngomong ibu enggak apa-apa gitu. Ibu ini ternyata lebih bagus. Dia bilang, kalau suami saya jujur, mending dinikahi, saya lebih baik, lebih terima daripada selingkuh seperti ini. Terus saya bilang, oh kalau ibu menerima bapak seperti itu ya itu lebih mudah bu. Ayo kita kerjakan, kita bahas rumus alfa telepatinya, rumus mempengaruhi orangnya, mengubah pikiran dan berdoanya. Ibu ini ternyata bilang bahwa saya akhirnya dulu punya pengalaman, katanya bahwa orang tuanya juga seperti itu. Orang tuanya juga pernah selingkuh dengan ibunya dan kemudian menikah. Nah, ini sebuah situasi yang berulang. Kenapa? Karena memori yang masuk ke dalam si ibu ini tersimpan di pikirannya dan terjadi. Secara mulut mungkin ibu ini tidak menginginkan gitu ya, tidak menginginkan suaminya selingkuh atau mungkin suka dengan perempuan lain atau kepincut dengan perempuan lain, tapi dalam kepalanya ada memori itu, dalam kepalanya ada program itu, dan ketika itu tidak dirubah, tidak dimodifikasi kalau bahasa saya, maka itu terjadi. Ini juga sebuah situasi yang berulang ketika anaknya orang kaya lebih besar potensinya menjadi kaya
anaknya orang miskin lebih besar potensinya menjadi miskin. Kenapa? Karena di memori kepalanya sudah tersimpan program-program yang mengkayakan. Sementara yang dari keluarga maaf miskin, yang tersimpan program-program yang memiskinkan. Nah, kalau itu diteruskan, maka sampai anak cucunya juga sama. Makanya jangan terlalu full gitu ya, mengikuti orang tua Anda. Kita ambil yang baik-baik saja. Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, termasuk juga dengan orang tua Anda, dengan siapapun juga. Kalau Anda hanya menyimpan semuanya, nanti ya memori itu berulang dan terjadi di hidup Anda. Termasuk dalam hal apapun. Jadi sebetulnya hidup Anda bukan karena keturunan ya, tapi karena pengalaman orang tua Anda yang tanpa disadari terinjeksi ke dalam memori pikiran Anda dan membuat itu terjadi. Tapi kalau Anda sudah memahami bagaimana mengelola pikiran, bagaimana mengendalikan pikiran, itu bukan hal yang gawat lagi, karena semua bisa dirubah, semua bisa diatur, semua bisa diprogram. Pikiran kita itu totally bisa diprogram, fully bisa diprogram. Tergantung siapa? Tergantung kita sebagai yang memprogram. Makanya sama Allah, sama Tuhan, kita diberi hak untuk menjadi pengelola pikiran kita, diberi hak untuk mengatur pikiran kita. Supaya apa? Supaya memori-memori yang jelek itu tidak terulang. Memori yang jelek itu tidak menjadi realita di hidup Anda. Tapi banyak orang itu tidak tahu bagaimana mengelola pikirannya. Kenapa? Nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya. Kemudian ketika terjadi mengatakan ini sudah takdir Tuhan, ini sudah kehendak Tuhan. Ya sudah, terima saja. Padahal bukan seperti itu. Bukan seperti itu mekanismenya. Mekanismenya adalah apa yang tersimpan di kepala Anda, itulah yang menjadi realitas di hidup Anda. Saya ulangi ya, apa yang tersimpan di dalam kepala Anda, itulah yang menjadi realitas di hidup Anda. Kalau Anda ingin merubah yang di luar, maka ubahlah yang di dalam diri Anda. Ubahlah isi kepala Anda. Gampang. Rumusnya simple, tapi kalau kita tidak tahu caranya jadinya susah, dan itu butuh penjelasan yang memang panjang gitu ya, merubah pikirannya, pikiran mana yang terlihat benar tapi ternyata salah. Banyak sekali gitu ya, banyak sekali hal-hal yang selama ini dianggap menjadi sesuatu yang bagus, tapi ternyata itu efeknya jelek buat hidup manusia, buat hidup kita. Tapi kalau itu tidak disadari ya selamanya berulang. Makanya orang gagal itu berulang terus gitu ya. Bahkan ada orang yang sibuk ganti-ganti bisnis, termasuk urusan rumah tangga. Gagal satu, nikah dapat setahun, gagal lagi, nikah lagi. Anda lihat ada artis yang seperti itu kan, habis nikah sebentar gagal, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi, berulang. Kenapa? Karena memang itu yang ada di kepalanya, memang itu yang ada isi di program di pikirannya. Bukan Tuhan yang salah, tapi isi kepala orang itu yang salah. Termasuk seperti kasus si ibu tadi kan. Nah, jadi sadari ini dan renungkan. Ingat, apa yang terjadi di hidup Anda itu adalah isi di kepala Anda. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.